Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Amanda Ayumeisya dan kedua rekan saya Arina Sabila Robani dan Putri Dwi Rahayu Ningtyas. Kami kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang pendidikan karakter. Ada 3 poin utama yang akan kami bahas dalam materi ini. Yang pertama, apa saja kandungan surat Al-Baqarah ayat 54. Yang kedua, apa saja nilai psikoedukatif dalam surat Al-Asr. Dan yang ketiga, apa saja nilai pendidikan karakter atau akhlak terpuji dalam surat Al-Insyirah. Pada poin pertama, kandungan surat Al-Baqarah ayat 54. Berikut adalah terjemah dari surat Al-Baqarah ayat 54. Bunuhlah dirimu dengan cara orang yang taat membunuh orang yang melanggar, untuk menyucikannya dan menyucikan jiwanya sendiri. Demikianlah menurut riwayat-riwayat tentang kafarat yang berat itu. Sungguh ini benar-benar merupakan beban yang amat berat. Seorang saudara harus membunuh saudaranya sendiri, seakan-akan dia membunuh dirinya sendiri dengan rela. Akan tetapi, begitulah pendidikan yang harus diberikan kepada watak yang sudah hancur lebur itu, yang sudah tidak mau lagi berhenti dari perbuatan jahat dan tidak mau menjauhi kemungkaran. Dan seandainya mereka saling mencegah dari kemungkaran sewaktu ditinggal nabinya, itu niscaya mereka tidak akan menyembah anak sapi. Nah, karena mereka tidak saling melarang dengan perkataan, mereka harus melarang dan menghentikannya dengan pedang, dan harus membayar pajak yang berat yang sekiranya dapat memberi manfaat dan pendidikan buat mereka. Kemudian mereka disusul rahmat Allah sesudah penyucian itu, yang artinya, maka Allah akan menerima taubat sesungguhnya. Dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ayat ini juga membahas beberapa pembangkangan Bani Israel lagi. Akan tetapi, Bani Israel tetap Bani Israel, tebal perasaannya, materialis pikirannya, dan tertutup sama sekali dari saluran perkara gaib. Maka tiba-tiba saja mereka meminta untuk dapat melihat Allah secara terang-terangan. Yang meminta ini adalah 70 orang pilihan di antara mereka itu yang telah dipilih Musa untuk memenuhi panggilan Tuhannya yang kisahnya sudah diceritakan dalam surah-surah Makkiyah sebelumnya. Kemudian mereka tidak menerima kepada Musa sebelum mereka melihat Allah dengan mata kepala, dan Al-Quran menghadapkan kekufuran dan penghinaan nenek moyang mereka kepada Allah di sini untuk menyingkap tindakan mereka yang menyakitkan tempo dulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai psikoedukatif dalam surat Al-Asr. Berikut menampilkan surat Al-Asr secara lengkap, yang memiliki arti demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Nilai-nilai yang dapat diambil dari kandungan surat Al-Asr adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai keimanan. Berdasarkan ranah penilaian pendidikan yang ada, masuk pada ranah kognitif dengan mengacu pada unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi. Pemikiran M. Quraish Shihab yang mengatakan bahwa iman yang dimaksud adalah pembenaran hati atas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Intinya antara lain dapat disimpulkan dalam rukun iman yang 6 itu. Nilai yang kedua ialah nilai amal soleh. Berdasarkan ranah penilaian pendidikan yang ada, masuk pada ranah psikomotorik dengan mengacu pada unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, respon kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Dengan kata lain, keberadaan amal soleh mutlak diperlukan oleh manusia supaya ia terlepas dari kerugian. Amal soleh adalah semua perbuatan yang baik dan membawa kebaikan baik untuk diri sendiri dan juga bagi sesama. Perbuatan baik sebagai perwujudan amal soleh juga merupakan realisasi
realisasi dari takwa yang menjadi salah satu dari kunci keislaman setelah iman dan Islam. Nilai yang ketiga ialah nilai nasihat tentang kebenaran dan kesabaran. Berdasarkan ranah penilaian pendidikan yang ada, masuk pada ranah afektif dengan mengacu pada unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu penerimaan, partisipasi penentuan sikap, dan pembentukan pola hidup. Dalam bahasa psikologi pendidikan, afektif itu meliputi tujuan-tujuan yang berkaitan dengan sikap, nilai, minat, dan apresiasi. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa saling berwasiat menyangkut kebenaran yang diperintahkan ini mengandung makna bahwa seseorang berkewajiban untuk mendengarkan kebenaran dari orang lain serta mengajarkannya kepada orang lain. Selanjutnya, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa sabar adalah menahan kehendak hawa nafsu demi mencapai sesuatu yang baik atau lebih baik. Nilai yang keempat ialah disiplin. Belajar tentang waktu, maka tidak terlepas dari sikap disiplin. Disiplin bisa diartikan sebagai bentuk penerimaan anak pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, baik lewat guru maupun lingkungan sekitar. Contoh sikap disiplin yang bisa diterapkan pada anak yaitu mengajarkan sholat tepat pada waktunya. Meskipun anak belum dikenai kewajiban penuh atas sholat, namun disiplin bisa menunaikan sholat perlu diajarkan sejak dini agar anak tidak lebih asik bermain dan menghiraukan panggilan sholat. Jika hal ini dibiarkan terus, dikhawatirkan akan terbawa hingga anak dewasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai pendidikan karakter atau akhlak terpuji dalam surat Al-Insyirah. Yang pertama, ikhlas atau berlapang dada. Pengertian ikhlas sering dipahami beramal dengan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ingin dipandang lebih oleh orang lain. Ketika ada niat riya dalam hati, maka ibarat sebuah roda yang mengotori amal ibadah manusia. Jangan terlena dengan pujian orang lain, sebab ujian itu tidak membuat seseorang menjadi lebih dekat dengan Tuhannya. Sebaliknya, jangan pula marah atau merasa hina ketika mendapat cacian dari orang lain, karena itu menjadikan seseorang jauh dari Tuhannya. Dengan hanya mengharap ridho Allah dalam setiap amal baik, maka Allah akan menuntunnya pada kemudahan dalam memecahkan setiap masalahnya. Selanjutnya adalah bersyukur. Dengan segala nikmat dan karunia yang Allah berikan, maka sebagai seorang hamba sudah seyogyanya untuk bersyukur. Karena dengan bersyukur menunjukkan bentuk keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa bentuk dan definisi dari sikap syukur, yaitu yang pertama, menyadari bahwa setiap nikmat yang diperoleh adalah dari Allah. Yang kedua, makna lain dari syukur adalah perasaan bahagia atas karunia dan disertai dengan sikap santun dan rendah hati. Selanjutnya, ungkapan rasa syukur merupakan bentuk pujian kepada Allah. Syukur juga bisa disalurkan dengan memanfaatkan apa yang dimiliki seperti anggota badan, harta, dan kedudukan untuk beribadah kepada Allah dan menjauhkannya dari melakukan hal-hal yang Allah benci. Jadi, bersyukur tidak hanya dilafalkan dengan ucapan Alhamdulillah saja, namun juga dituangkan dalam praktek kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menggunakan segala nikmat dan rezeki yang Allah berikan untuk beramal soleh dengan melakukan kegiatan yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan sesama manusia. Begitupun dengan kesempatan waktu yang kita miliki adalah sebuah bentuk nikmat dari Allah, maka gunakanlah sebaik mungkin. Jangan sampai waktu yang sangat berharga dan tidak bisa diputar kembali terbuang dengan sia-sia. Selanjutnya adalah sabar. Nilai sabar terkandung pada ayat 5 surat Al-Insyirah yang menyebutkan bahwa sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Bahkan kalimat ini diulang pada ayat ke-6. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sebagai bentuk penegasan bahwa setiap Allah memberikan ujian dan cobaan, maka Allah juga menciptakan kemudahan setelahnya. Makna sabar berarti ketabahan, bukan menahan kemalangan atau tunduk pada keadaan yang tidak menyenangkan. Dengan bersikap sabar, Allah akan mengangkat derajat hamba-hambanya. Ada beberapa tingkatan pembagian sabar. Setiap tingkatan bertambah pula keutamaan bagi orang yang menjalankannya. Ada 3 macam sabar. Sabar ketika menderita,
sabar dalam ketaatan, dan sabar untuk tidak berbuat dosa. Orang yang bisa menahan derita dengan sabar sampai Allah memberinya kemudahan, maka Allah menuliskan baginya 300 derajat yang tinggi, dan ketinggian antara derajat satu dengan derajat yang lain adalah seperti jarak antara bumi dan langit. Selanjutnya, orang yang sabar dalam ketaatan, maka Allah menuliskan baginya 600 derajat, ketinggian derajat satu dengan derajat lainnya seperti jarak antara dalamnya bumi dan arsy. Dan yang terakhir, orang yang sabar untuk tidak berbuat maksiat, maka Allah menuliskan baginya 900 derajat yang ketinggian derajat satu dengan derajat lainnya seperti jarak antara dalamnya bumi dan batas-batas terjauh arsy. Ada 4 cara untuk memupuk kesabaran dalam diri kita. Yang pertama, belajar dari kisah para nabi, sahabat, dan ulama terdahulu yang berjuang menegakkan sabar dan sanggup sabar dalam menahan berbagai bentuk cobaan dan penderitaan. Selanjutnya, bentuk ketidaksabaran hanya akan merugikan diri sendiri dan membuatmu senang karena tipu muslihatnya berhasil. Selanjutnya, jika seseorang melatih jiwanya dan memperkuat rohnya, maka segala persoalan menjadi mudah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Ada 5 konsep akhlak terpuji yang dijelaskan dalam surat Al-Asr, yaitu tentang keimanan, amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, sabar, dan disiplin. Begitu juga dalam surat Al-Insyirah ada 3 konsep, yaitu tentang ikhlas, kerja keras, dan bersabar. Kedua surat ini sama-sama membahas tentang pentingnya menghargai waktu dan menggunakannya sebaik mungkin, serta menanamkan nilai sabar kepada anak ketika menghadapi sebuah kesulitan. Selain itu, surat Al-Asr dan Al-Insyirah sama-sama mengajarkan anak tentang ketauhidan, di mana nilai keimanan dan tawakal ditanamkan di dalamnya. Dalam surat Al-Asr mengandung nilai-nilai kognitif, afektif, dan psikomotorik yang merupakan ranah tujuan dalam sistem pendidikan. Pada kenyataannya bahwa iman dalam kandungan surat Al-Asr itu menempati nilai kognitif dalam ranah penelitian pendidikan. Amal soleh menempati nilai atau sebagai perwujudan nilai psikomotorik dan saling menasihati dalam kebenaran, dan juga kesabaran menempati atau sebagai perwujudan nilai afektif. Iman sebagai nilai kognitif, amal soleh sebagai nilai psikomotorik, dan saling bernasihat dengan kebenaran dan kesabaran sebagai nilai afektif relevan dengan nilai-nilai yang dikandung dalam pendidikan agama Islam, yakni nilai tauhid, sosial, dan akhlak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.